Jadi pada minggu yang lalu kita baru selesai belajar daripada kitab Ezra, dan pada minggu ini kita mulai dengan kitab Nehemia. Dan apa yang perlu kita tahu, Nehemia ini hidup sezaman dengan Ezra, dan mereka, apa yang diceritakan di dalam kitab Ezra lebih kurang selari masanya dengan apa yang ada di dalam kitab Nehemia. Dan pada waktu penulisan kitab Ezra dan Nehemia ini juga hampir sama. Ezra mendahului, selepas itu Nehemia ditulis di belakang yang kemudian. Kemungkinan kitab Nehemia ini ditulis oleh Nehemia sendiri dengan bantuan Ezra. Banyak catatan yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa Ezra yang menulis kitab Nehemia, karena Ezra seorang yang pandai di dalam hukum Taurat ataupun pandai di dalam Taurat Musa. Jadi di dalam kitab suci kita, kitab Ezra dan Nehemia ini dipecahkan ataupun dibagikan kepada dua, dan diberi nama Ezra dan Nehemia mengikut tokoh yang utama di dalam kitab itu. Kalau di dalam kitab Yahudi, kitab Tanakh namanya, kitab Ezra dan Nehemia ini disatukan di dalam satu kitab. Jadi kalau kita membaca kitab Ezra, kita juga perlu membaca juga kitab Nehemia, karena ada kisah-kisah yang ada di dalam kitab Ezra itu sebenarnya sama dengan kisah yang ada di dalam kitab Nehemia. Jadi sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berkenalan dahulu dengan Nehemia ini. Siapa Nehemia ini? Kenapa dia sangat penting? Kenapa Nehemia ini boleh menjadi sangat populer? Ya. Bagi mengetahui hal ini, kita harus mengetahui tujuan umum apa yang ada di dalam kitab ini, ataupun isi umum yang ada di dalam kitab Ezra dan Nehemia ini. Sejarahnya bermula apabila kerajaan Persia yang semakin kuat pada masa itu telah menyerang dan mengalahkan kerajaan Babilonia. Dan apabila kerajaan Persia menaklukkan Babilonia, secara otomatis semua rakyat yang di bawah pemerintahan Babel pada masa itu juga menjadi rakyat bagi kerajaan Persia. Dan selepas kerajaan Persia menawan Babylon, ya, sekarang ini Irak, di kawasan Irak, pada tahun 539, 2 tahun selepas itu pada tahun 537, Raja Koresh membenarkan keberangkatan pulang fasa pertama orang-orang Israel ke Yehuda. Jadi itu yang kita belajar pada bab 1 kitab Ezra. Jadi mari kita lihat ya, secara umum apa yang dimuatkan di dalam kitab Ezra dan juga kitab Nehemia ini. Pada fase pertama, Zerubabel memimpin keberangkatan pulang orang Israel daripada Babel, ya, dengan bantuan Yesua sebagai imam. Dan selepas itu keberangkatan yang kedua dipimpin oleh Ezra. Kedua-dua kisah ini tercatat di dalam kitab Ezra. Manakala pada keberangkatan ketiga itu dipimpin oleh Nehemia. Dan selepas itu tidak ada lagi. Jadi keberangkatan ketiga ini di bawah pimpinan Nehemia kita akan jumpa itu di dalam kitab Nehemia. Jadi penulisan dua kitab ini, Ezra, Nehemia. Ezra ini lebih tertumpu kepada sejarah pembangunan bait suci. Manakala Nehemia, kitab Nehemia, dia lebih tertumpu kepada sejarah pembangunan tembok Yerusalem. Ya. Kenapa bait suci dan tembok Yerusalem ini sangat penting bagi orang Yahudi ataupun bagi orang Israel pada masa itu? Ya, kita bermula dengan bait suci. Kenapa bait suci ini sangat penting?
Yang pertama, bait suci ini adalah lambang kepada kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel. Jadi maksudnya, kalau tidak ada bait suci, mereka akan merasa bahwa Allah itu tidak ada di tengah mereka. Kalau tidak ada bait suci, mereka merasa bahwa pertolongan Tuhan itu tidak ada di situ. Jadi mereka harus bangun bait suci. Yang kedua, kenapa bait suci ini sangat penting? Karena disitulah tempat orang Israel mempersembahkan korban. Jadi kalau tidak ada tempat untuk mempersembahkan korban, maka tidak ada tempatlah mereka menyempurnakan ibadah mereka. Persembahan korban ini sangat penting bagi orang Israel karena itu adalah salah satu cara dan satu-satunya cara untuk mereka mendekati Tuhan. Satunya cara untuk mereka menghapuskan dosa mereka, satunya cara Tuhan untuk Tuhan menghapuskan dosa orang Israel. Jadi itu perkara yang sangat penting. Bait Allah harus dibina dan disiapkan. Bait Allah, kalau persembahan korban ini dia tidak boleh dibuat di tempat lain. Sebab itu semasa mereka di Babel, mereka sangat sedih. Mereka dibenarkan beribadah di Babel. Mereka boleh membaca kitab Taurat. Mereka bebas beribadah, boleh menyanyi. Tetapi mereka tidak ada tempat untuk mempersembahkan korban. Karena korban hanya boleh dipersembahkan di dalam bait Allah. Jadi itu tentang bait Allah. Yang kedua tentang tembok Yerusalem. Kenapa tembok Yerusalem ini sangat penting? Tembok Yerusalem ini penting karena tembok itulah yang melindungi orang-orang dan semua komponen yang ada di dalamnya, termasuk bait suci. Bait suci ada di situ, kota suci ada di situ, dan orang Israel yang menetap di situ pun ada di situ. Jadi tembok Yerusalem itu melindungi, memberikan rasa yang senang, aman kepada semua tempat di situ. Tembok Yerusalem juga adalah simbol kepada keamanan dan keselamatan kota Yerusalem. Jadi mari kita lihat Nehemia. Nehemia ini dia tinggal di Puri Susan, di dalam istana raja, dan bertugas ataupun bekerja sebagai juru minuman raja. Dahulu ada juru minum, ada juru roti, ya, di kerajaan Persia. Sama seperti Firaun juga ada juru roti, ada juru minum. Jadi tugas juru minum, juru roti ini, khususnya juru minum, dia harus menyediakan minuman bagi raja. Dan yang kedua, dia harus minum di hadapan raja sebelum minuman itu diminum oleh raja. Tujuan dia, kalau ada racun, dialah yang duluan meninggal lah. Nah, itu tujuan dia. Jadi dia itu bukan satu tugas yang itu bukan tugas politik. Itu boleh dikatakan tugas seorang hamba, tetapi jawatan itu sangat penting. Jawatan itu sebenarnya sangat dipercayakan kepada orang yang melakukannya. Jadi boleh dikatakan Nehemia ini adalah seorang yang dihormati di istana raja. Kalau kamu kenal, kalau kamu baca di dalam kitab kitab Alkitab kita ada namanya Esther, Ratu Esther, itu adalah ratu kepada raja pada masa itu. Jadi Nehemia ini memang kenal dengan Ratu Esther, dia juga sangat kenal dengan orang-orang di istana. Jadi istana raja terletak di Puri Susan, maksudnya Puri Susan adalah ibu kota Persia pada masa itu. Mari kita lihat peta ini, Puri Susan. Oke, Puri Susan ada di sebelah kanan kecil, di sebelah sana. Kalau Babylon di kawasan ataupun di wilayah Irak, Puri Susan ada di wilayah Iran pada masa ini. Paling kanan, nah, itulah Puri Susan. Oke, seterusnya. Kita telah melihat secara umum dan serba sedikit tentang latar belakang kitab Nehemia.
Mari kita lihat ke dalam bab 1 dan kepada pelajaran kita pada hari ini. Tajuk besar kepada pelajaran kita adalah membina semula kehidupan doa. Kenapa tajuk ini diberikan sedemikian? Satu sebabnya karena bab 1 itu, disitulah kita melihat tindakan Nehemia apabila dia menerima berita. Perkara pertama yang dia lakukan adalah berdoa. Dan di dalam bab 1 ini dipenuhi dengan doa Nehemia. Kalau saya bacakan sekali lagi, riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Jadi kita belajar sedikit, mari kita lihat kalender. Ini kalender yang di luar itu adalah kalender yang digunakan pada waktu dahulu, Ibrani kuno. Dan pada bulan Kislew itu adalah merujuk kepada bulan 9 mereka. Ya. Kalau diubah kepada kalender kita, dia adalah bulan November dan Desember kita. Separuh Desember, separuh November. Jadi permulaan tahun mereka bermula dengan bulan Nisan. Bulan Nisan ada di atas kalau kamu tengok. Jadi kalau 14 bulan Nisan waktu Paskah itu di atas, di antara bulan April dan bulan Mac. Dan waktu Paskah selalunya jatuh di awal April, hari Ahad yang terdekat, ataupun minggu kedua di Ahad yang terdekat. Jadi itu yang kita selalu dengar, 14 bulan Nisan, 14 bulan Nisan. Itulah tuh. Ya, yang ini bulan Kislew. Kalau kita baca Alkitab, kita tidak akan jumpa bulan Desembernya, bulan Novembernya. Dia menggunakan kalender Ibrani kuno. Oke. Ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ya, ada saudara kepada Nehemia ini, saudaranya datang. Saudara ini kalau ikut pembacaan dia boleh merujuk kepada saudara sedaging, sedarah dengan Nehemia. Boleh juga merujuk kepada orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri yang ditulis juga sebagai saudara di sini. Jadi datang dan berjumpa dengan Nehemia. Dia berjumpa dengan Nehemia dan Nehemia menanyakan keadaan orang di Israel. Lalu dia berkata, dia menanyakan orang Israel yang terluput, yang terhindar dari penawanan. Itu merujuk kepada orang-orang, dia ada dua pandangan tentang ini. Yang pertama, dia merujuk kepada orang Israel yang memang tidak dibawa ke Babel pada waktu Raja Nebukadnezar. Dia juga merujuk kepada orang yang memang dibawa juga ke Babel, tetapi kembali apabila waktu keberangkatan pertama Zerubabel dan kedua Ezra. Mereka kembali ke Yerusalem. Jadi ada dua kelompok orang Israel berada di Yehuda pada waktu itu. Kata mereka kepadaku, ayat 3, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Ya, mereka berlaku kesusahan di sana. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalau kita baca di kitab Ezra, tembok Yerusalemnya sudah dibina sedikit. Bait Allah sudah dibina, tembok Yerusalem juga sudah mulai dibina. Dan kalau kita baca di sini, berlaku kesusahan yang besar di sana. Tembok Yerusalem itu pintu gerbangnya dibakar. Ini merujuk kepada ada satu golongan yang memfitnah perbuatan pembinaan tembok Yerusalem dan juga Bait Allah pada masa itu. Mereka mengirim surat kepada Raja Persia pada waktu itu, memberitahu kalau tembok ini dibina, kalau Bait Allah ini dibina, maka mereka akan jadi kuat,
dan akan serang, akan mengalahkan kerajaan ataupun raja-raja di sekitar mereka, raja lain pada masa itu. Jadi itu berita yang dihantar, surat yang dihantar kepada raja di Persia. Dan lalu raja memberi kebenaran untuk berhentikan pembinaan tembok Yerusalem. Dan pulanglah orang ini yang membawa surat ini ke Yerusalem. Pada masa itu mereka pun memberhentikan, memberitahu, suruh orang-orang di Israel itu berhenti membina tembok Yerusalem. Bukan saja mereka suruh berhenti, tetapi mereka lakukan kekerasan masa itu, dan kemungkinan inilah yang terjadi. Mereka juga membakar pintu gerbang yang sudah dibuat pada masa itu. Ketika Nehemia mendengar berita ini, duduklah dia menangis, berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Satu sikap Nehemia yang perlu kita puji, satu semangatnya yang kita harus puji adalah bagaimana dia memelihara kerohaniannya. Kalau kita mendalami dan kita masuk ke dalam badan Nehemia, kalau kita tinggal di istana dengan kemewahannya, walaupun kita bekerja di istana, tapi kita juga merasa kemewahan di istana berbanding dengan orang Israel yang berada di luar istana. Sudah pasti kemewahan itu boleh membawa kepada kemerosotan rohani kita. Tetapi tidak bagi Nehemia. Kerohaniannya tidak merosot. Dia malah memelihara kerohaniannya. Bagaimana kita tahu? Daripada sikapnya apabila dia menerima berita tentang kesukaran Yerusalem. Melalui tindakan Nehemia ini kita boleh melihat bahwa Nehemia ini seorang yang terbeban, seorang yang prihatin, dan keprihatinannya itu menyebabkan semarak doanya dikuatkan. Jadi kalau kita lihat Nehemia ini, dia mulai berdoa di dalam bab 1. Dia bukan saja berdoa, tapi dia juga berpuasa. Perkara kedua yang kita kagum dengan Nehemia ini, dia seorang yang berdoa dengan janji Tuhan. Maksudnya di sini dia mengenal firman Tuhan, walaupun tidak dikatakan dia seperti Ezra, seorang yang pandai, seorang yang mahir, tetapi dia mengenal janji-janji yang ada di dalam hukum Taurat ataupun kitab Taurat. Kalau dia tidak kenal, dia tidak dapat berdoa dan menyatakan janji Tuhan itu. Nehemia 1 ayat 5. Ini doanya. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Di situ dia membesarkan ataupun memuji Tuhan. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikut perintah-perintahnya. Ya. Dia mengakui janji Allah di situ. Ayat 6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Itu dia memohon kepada Tuhan. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kalau kita lihat ada 4 unsur di dalam doa Nehemia. Yang pertama pujian, yang kedua di situ dia mengakui janji Allah, yang ketiga dia memohon kepada Tuhan, yang keempat dia mulai mengakui dosa keluarganya dan juga dosa Israel. Itu kalau kita lihat ada unsur doa yang begitu. Kalau kita melihat doa kita bagaimana? Selalunya kita terbiasa dengan doa yang kita hanya minta. Kita lupa memuji Tuhan, kita lupa mengingat kembali janji Tuhan, kita lupa juga bertobat
kepada Tuhan. Apabila Nehemia berdoa dan mengisytiharkan bahwa Allah adalah Allah yang berpegang pada perjanjian, mungkin kita berpikir, apakah perjanjian itu? Ya. Janji apakah yang dimaksudkan oleh Nehemia ini? Perjanjian yang dimaksudkan oleh Nehemia ini telah berlaku jauh sebelum itu. Ya, dia boleh merujuk kepada perjanjian Allah dengan Abraham yang menyatakan dari pihak Allah, Allah akan menjadi Allahnya Abraham dan keturunannya, dan Allah akan memberkati Abraham, dan dari pihak Abraham dan keturunannya haruslah beribadah kepada Tuhan. Itu satu perjanjian. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perjanjian yang diperbaharui sewaktu zaman Musa. Jadi ini yang disebut di dalam kitab Nehemia 1, itu yang disebut semula oleh Nehemia, itu adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan orang Israel. Kalau saya baca Ulangan 30 ayat 1 hingga 5, ini perjanjiannya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yaitu berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan kau menjadi sedar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di hujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkannya. Engkau kembali dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Inilah doa Nehemia, dia kutip daripada Ulangan 30 ayat 1 hingga 5 itu. Dan bagaimana dengan doa kita? Adakah kita juga menggunakan janji-janji Tuhan di dalam doa kita? Kalau kita mau mengetahui janji-janji Tuhan, kita tidak dapat terlepas dengan membaca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita perlu mengambil masa untuk merenungkannya dan menggunakan janji-janji Tuhan yang kita baca untuk berdoa. Dan poin yang terakhir, berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat seluruh bab 1 ini, Nehemia berdoa dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Ayat 1, ayat 10 berkata, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Di situ dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dia berdoa secara tidak langsung, dia kata, bukankah engkau Tuhan yang hebat, engkau Tuhan yang besar. Kalau kita dengar doa itu adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Takut di situ bermaksud hormat, yang hormat kepada namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi dia mengharapkan dia mendapat belas kasihan daripada orang-orang di Israel. Karena dia merancang untuk kembali ke Israel.
Dia merancang untuk pergi ke sana dan dia mau memulakan pembangunan tembok Yerusalem. Ya, Nehemia tidak dapat membina tembok itu sendiri. Dia harus menggunakan tenaga manusia yang ada di sana. Jadi dia memerlukan belas kasihan orang-orang yang ada di sana. Apa yang berlaku selepas itu, Nehemia diberi kebenaran oleh raja kembali ke Yehuda dan membangun kembali tembok Yerusalem yang rosak dan belum selesai. Walaupun banyak tentangan, tembok berjaya disiapkan dalam masa 52 hari. Satu jangka masa yang sangat cepat, ya. Dan di dalam masa itu banyak tentangan, banyak kritikan, banyak kesukaran. Walaupun Nehemia sudah berdoa. Begitu juga di dalam doa kita. Kalau kita berdoa dan kita menjumpai banyak kesukaran, untuk baru sampai ke satu perkara yang kita tidak sangka-sangka Tuhan berikan, ya, bukan bermaksud apabila kita berdoa tidak ada kesukaran. Tetapi itu bermaksud apabila kita berdoa, Tuhanlah yang berdaulat di dalam setiap perkara. Kita mengakui semua perkara yang ada di bawah kolong langit ini adalah di bawah kedaulatan Tuhan. Percayakah kita kepada Tuhan di dalam hidup kita? Bolehkah kita berdoa mempercayai Tuhan? Ada satu kisah, ya, kisah ini berlaku di India pada lebih kurang 1800. Kisah ini berlaku di satu daerah yang namanya daerah Assam di timur India. Waktu itu berlaku kebangunan rohani di Eropa. Dan apabila berlaku kebangunan rohani, negara-negara di Eropa telah mengantar para penginjil keluar ke seluruh dunia. Dan penginjil ini juga ada yang tiba di Assam. Penduduk di Assam ini sangat primitif. Mereka adalah suku yang memotong kepala manusia. Ya, lebih hebat daripada orang Iban, mereka makan manusia. Ini boleh dikatakan, kalau kita pernah dengar suku kanibal, mereka pemakan manusia juga. Dan status sosial keluarga di Assam ini, kita boleh lihat kalau banyak kepala digantung di hadapan rumahnya, itu menandakan bahwa keluarga itu sangat dihormati. Maksudnya ketua keluarga itu perlu didengar, perlu dihormati. Lebih banyak bersusun, lebih hormatlah orang kepada keluarga di situ. Jadi status sosialnya merujuk kepada bilangan banyaknya kepala yang dipotong. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa keluarga itu boleh melindungi, ketua keluarga di situ boleh melindungi keluarganya. Dan dalam keadaan itu, ya, missionary ataupun penginjil itu pergi ke Assam, tentulah tidak mudah untuk orang-orang di Assam menerima mereka. Dan kehadiran para penginjil ini sangat tidak disenangi. Di dalam berjalannya waktu, walaupun keadaan itu tidaklah mudah, tetapi orang-orang di Assam ini satu perkara yang mengejutkan, ya, di sana orang mulai menerima Injil. Dan salah sebuah keluarga yang menerima Injil yang pertama adalah satu keluarga, suami istri, suaminya bernama Nokseng, dan dia ada 2 orang anak. Jadi mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Selepas itu mereka semakin berani menyatakan akan iman mereka. Lalu didengar oleh kepala suku di situ bahwa mereka telah mengimani Kristus ataupun mereka beralih kepada iman yang lain. Lalu kepala suku membawa mereka untuk diadili dan ditanya,
ditanya akan iman mereka. Sambil tombak ditujukan kepada mereka, kepala suku itu mengancam apakah mereka masih mempertahankan iman mereka. Lalu apakah kata Nok Seng? Sewaktu kepala suku itu mengancam untuk membunuh, Nok Seng berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back. Itu adalah lagu yang dicipta oleh dia sewaktu pertama kali dia menerima Yesus. Selepas dia berkata begitu, kepala suku memerintahkan orang untuk membunuh anak-anaknya, dan kedua anaknya mati di hadapan dia. Selepas itu, kepala suku bertanya lagi, memberikan kesempatan yang kedua, bertanya tentang imannya. Dia berkata lagi, "Don't none go with me, still I will follow, no turning back." Dia berkata, walaupun tidak ada orang yang mengikuti saya tetap tidak mundur. Lalu dibunuh istrinya di hadapan dia. Selepas itu kepala suku memberikan kesempatan yang terakhir dan mengancam untuk membunuh dia kalau dia mempertahankan imannya. Lalu dia berkata, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." Yang bermaksud, salib di hadapanku, dunia di belakangku. Aku tidak mundur. Ternyata ini adalah ucapan terakhir yang disebut oleh Nok Seng. Lalu dia dibunuh. Seiring berjalannya waktu, kematian Nok Seng dan keluarga memberi kesan yang besar kepada seluruh daerah itu. Ya. Tempat itu akhirnya lebih ramai lagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kepala suku ini berpikir, kenapa? Apa yang berlaku? Dia merasa terganggu. Apa sebab keadaan jadi begini? Apa yang mereka imani? Dan karena rasa ingin tahunya, dia mulai membaca Injil. Apabila dia membaca, dia sendiri telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia pun terus memanggil semua orang kampung. Dia mengaku iman mereka, dan dia mengaku oleh kerana kesaksian Nok Seng dan keluarganya lah dia telah menerima Tuhan Yesus. Perbuatan kepala suku ini telah menyebabkan orang-orang di kampung itu juga mengikuti kepercayaan ketua suku itu. Kalimat yang diucapkan oleh mendiang Nok Seng telah disusun semula oleh seorang penginjil yang berbangsa India, Sadhu Sundar Singh, dan musiknya telah digubah oleh seorang komposer Inggris yang bernama William Reynolds. Dan itu menjadi satu lagu yang sangat populer pada masa kini, satu hymn yang selalu dinyanyikan, dan hymn itu juga selalu digunakan oleh mendiang Billy Graham sewaktu dia mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Kemungkinan kita adalah satu keluarga yang kecil di tengah keluarga besar kita yang masih mengamalkan kepercayaan kafir. Ataupun mungkin kamu adalah seorang student di tengah orang-orang, rakan-rakan, guru-guru yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita, saudara, dan saya juga mendorong saya sendiri, dan kita semua mulakan kehidupan kita dengan doa. Jadilah saksi di tempat di mana kita berada.
Kita bukanlah orang yang besar, kita adalah orang-orang yang kecil. Tetapi di dalam lingkungan kita yang kecil, kita masih boleh membawa terang dan garam di tempat itu. Itu yang berlaku kepada Nehemia. Dia telah berjaya membawa orang Israel mempersiapkan tembok Yerusalem di dalam masa 52 hari. Mari kita berdoa dan kita menyanyikan lagu ini. Saya mohon untuk pasukan pujian untuk membawa kita memuji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita respon kepada firman Tuhan ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jadikan ini sebagai doa kita. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua masalah, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini. Mari kita nyatakan, kita berdoa untuk negara kita, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita membawa, mengangkat Tuhan ke atas negara kita Malaysia Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
di surga, Tuhan, kami mengangkatkan hidup kami kepadamu. Kami tidak seperti Nehemia, tapi kami Tuhan adalah orang-orang yang Engkau percayakan di bumi ini untuk berdoa seperti Nehemia. Kami ini Engkau percayakan untuk memegang dan membawa nama Yesus di dalam dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa, berikan kami kekuatan dan semangat untuk mencari Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan untuk mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Berikan kami kekuatan untuk percaya ke atas rencana Tuhan, baik di dalam hidup kami dan juga negara kami Malaysia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.